Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang investasi di pasar modal. Nah, mengapa kita perlu investasi? Ada yang tahu jawabannya? Nah, saya punya analogi seperti ini. Kalau kita waktu SD misalkan kita punya uang 500 buat beli permen, kita dapat berapa? Bisa jadi dapat 5. Nah, cuma kalau sekarang kita beli permen dengan uang 500 bisa dapatnya 1 atau 2 saja. Nah, itu kenapa? Karena uangnya sama-sama 500, permennya sama, mereknya sama. Kok dapatnya berbeda? Nah, karena dalam perekonomian itu ada yang dinamakan inflasi. Nah, ada penurunan nilai dari mata uang. Jadi uangnya tetap, cuma nilainya berkurang. Sehingga di sini kita perlu yang namanya investasi. Seperti ini grafiknya. Jadi investasi itu diharapkan bisa mendapatkan return yang lebih tinggi daripada tingkat inflasi. Karena tiap tahun tingkat inflasi akan selalu naik. Terutama kalau di Indonesia itu menjelang Lebaran biasanya inflasi sangat tinggi sekali. Sehingga nilai uang kita kalau hanya tetap nominalnya segitu, kita dapat barangnya sedikit. Makanya kita perlu investasi. Apa itu investasi? Investasi adalah mengelola aset atau harta yang bisa memberikan hasil di kemudian hari. Istilahnya teman-teman tuh nanam modal. Dia nanam modal sekarang, jadi dikelola, uangnya bisa berkembang sehingga uangnya bisa bertumbuh, bisa lebih banyak. Dan yang akan saya bahas sekarang investasinya di pasar modal. Nah, ada yang tahu pasar modal itu apa? Pasar modal ya. Pasar modal itu terdiri dari 2 kata, dari kata pasar dan dari kata modal. Nah, pasar itu sendiri adalah mempertemukan 2 pihak antara pembeli dan penjual. Itu pasar. Nah, kalau modal itu adalah sejumlah dana yang akan kita kelola. Nah, gitu. Kalau digabungin jadi pasar modal, jadi adalah wahana yang mempertemukan 2 pihak antara yang butuh dana dan yang punya dana. Yang punya dana ini adalah investor, yang butuh dana adalah perusahaan, kayak gitu. Nah, struktur pasar modal. Nah, pasar modal namanya pasar pasti ada yang ngatur. Nah, pasarnya itu pasar tradisional, pasar modern, termasuk pasar modal juga ada yang ngatur. Karena kalau nggak ada yang ngatur nanti akan tidak beraturan, gitu. Nah, dalam hal ini pasar modal yang ngatur ada 3 pihak. Ada yang namanya KPEI, ada BEI, dan ada KSEI. Saya jelaskan satu persatu. Saya mulai dari Bursa Efek Indonesia, BEI. Salah satu regulator di pasar modal. Nah, Bursa Efek Indonesia adalah regulator yang mengatur tentang mekanisme perdagangan di pasar modal. Jadi yang kalau kita mau berinvestasi, mau investasi di pasar modal, tidak datang ke Bursa Efek Indonesia. Tapi Bursa Efek Indonesia yang mengatur bagaimana mekanismenya. Salah satunya kita harus punya rekening efek. Untuk buka rekening efek kita harus punya KTP, punya rekening tabungan. Nah, seperti itu salah satu aturan yang ada di pasar modal, dan yang mengatur adalah Bursa Efek Indonesia. Jadi dalam hal ini Bursa Efek Indonesia adalah organisator yang mengelola pasar modal yang mengatur tentang mekanisme perdagangan. Nah, selanjutnya ada yang namanya KPEI, Clearing Penjamin Efek Indonesia. Setelah tata cara perdagangannya diatur oleh Bursa Efek Indonesia, selanjutnya diatur tentang mekanisme pembayarannya. Dalam hal ini mekanisme pembayaran diatur oleh KPEI, Clearing Penjamin Efek Indonesia. Nah, Clearing Penjamin Efek Indonesia ini menunjuk bank kustodian, bank yang ditunjuk untuk menjadi
media pembayar di pasar modal, kayak gitu. Nah, selanjutnya kalau tata caranya sudah diatur, pembayarannya diatur, dan sekarang tentang pendistribusian barangnya. Pendistribusian barangnya itu diatur oleh KSEI, Custodian Central Efek Indonesia. Jadi KSEI ini adalah yang mengatur tentang distribusi perpindahan efeknya, kayak gitu. Selanjutnya tentang produk pasar modal. Produk pasar modal itu terbagi dalam 4 kategori. Yang pertama saham, yang kedua obligasi atau sukuk, yang ketiga reksadana, yang keempat derivatif. Namun dalam hal ini kita hanya membahas sekilas tentang produk di pasar modal. Oke, yang pertama saham. Apa itu saham? Saham itu adalah bukti kepemilikan terhadap suatu perusahaan. Nah, saya punya analogi seperti ini. Teman-teman misalkan punya sepeda motor atau mobil. Buktinya apa? Nah, buktinya ada surat-surat. Surat-surat seperti STNK atau BPKB kayak gitu untuk menunjukkan bahwa teman-teman itu adalah pemiliknya. Nah, di sini di pasar modal ada yang namanya saham. Saham itu adalah bukti kepemilikan terhadap suatu perusahaan. Jadi saya mengeluarkan uang untuk dikelola di suatu perusahaan. Nah, dan saya punya bukti namanya saham. Saham itu bentuknya kertas lembaran. Cuma sekarang karena sudah eranya digital, jadi tidak dipegang sendiri. Ya, yang megang siapa? Yang megang adalah lembaga khusus di pasar modal namanya KSEI, Custodian Central Efek Indonesia. Nah, selanjutnya ada yang namanya obligasi atau sukuk. Nah, obligasi itu adalah surat utang. Jadi bedanya dengan saham tadi, kalau saham adalah sebagai bukti penyertaan. Jadi dikelola, jadi kita menyertakan modal, di mana kalau penyertaan untung ruginya ditanggung bersama. Jadi kalau obligasi atau sukuk, surat utang, jadi kita sebagai investor yang memberi utang pada perusahaan. Mau perusahaan untung, mau perusahaan rugi, namanya utang ya tetap harus dibayar. Nah, di sini antara saham dan obligasi, jadi kalau obligasi itu returnnya lebih jelas karena modal kita akan kembali dengan return sesuai dengan perjanjian nantinya. Selanjutnya ada reksadana. Reksadana itu adalah sekumpulan dana yang dikelola oleh satu pihak. Satu pihak ini adalah manajer investasi. Manajer investasi ini adalah orang yang ditunjuk oleh suatu perusahaan. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman beli saham, ya beli sendiri nanti sahamnya. Tapi kalau reksadana, teman-teman beli saham, tapi tidak beli sendiri, nunjuk satu orang. Misalkan teman-teman nunjuk saya sebagai manajer investasinya. Nah, jadi saya yang kelola di saham, misalkan belinya di saham, jadi saya kelola, nanti untung ruginya tinggal saya laporkan ke teman-teman setiap bulan sekali kayak gitu. Itu kalau reksadana. Selanjutnya ada produk derivatif. Produk derivatif itu adalah produk turunan dari 3 produk utama tadi. Ada turunan dari saham, ada turunan dari obligasi, dan ada turunan dari reksadana. Macam-macam dari produk derivatif itu ada warrant, ada opsi, ada call, dan lain sebagainya. Namun akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Mungkin itu saja pengenalan tentang pasar modal secara singkat. Nah, nanti selanjutnya kita bisa diskusi di kesempatan ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.